Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya muka Allah ada padamu. Dalam Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Alkitab mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan juga Kisah Rasul 4 ayat 12 di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan memilih kita, membuat kita dapat memilih yang terbaik dalam hidup ini. Dan Tuhan menolong kita untuk mendapatkan hal yang terbaik. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Matius 6 ayat 33, demikian firman Allah. Tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Jadi sebagai orang yang percaya, yang dianjurkan oleh Tuhan, dinasihati oleh Tuhan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Tentu kita sudah tahu konteks ini, bagaimana kekhawatiran dunia ini kadangkala membuat orang tidak lagi mengingat akan Tuhan. Kebutuhan sandang, pangan, papan membuat orang kadangkala meninggalkan Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Tetapi Tuhan mau supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran yang terlebih dahulu. Artinya bahwa yang ketika kita mau mencari kebenaran Allah dan kerajaannya, hidup kita yang pertama harus hidup di dalam pertobatan. Jadi berbalik kepada Dia dan hidup di dalam pertobatan terlebih dahulu. Supaya apa? Ketika kita mencari kerajaan Allah, atau kita sudah tahu kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi kalau kerajaan Allah itu soal damai, soal sukacita, soal kebenaran, seharusnya itu yang menjadi number one. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja, bukan. Tetapi ada hal yang lebih utama dari yang mungkin kita harapkan dalam hidup ini. Hal-hal yang seharusnya menjadi kebutuhan sekunder kita buat menjadi kebutuhan primer, dan kebutuhan primer kita buat menjadi kebutuhan sekunder. Dan kita sebagai orang percaya, Alkitab katakan dengan jelas agar kita berbalik kepada Tuhan. Jadi dan hidup dalam pertobatan, supaya kebenaran itu, sang pemilik kebenaran itu bukan manusia, tapi Dia Allah. Nah, kalau kita datang kepada Dia dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam pertobatan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia akan berkata, bahkan firman Allah berkata, carilah aku selama aku berkenan ditemui. Jadi Tuhan sudah katakan itu. Dan ketika orang mencari di dalam segala kerendahan hati dengan ketulusan dan keikhlasan, saya yakin dan percaya dia akan bertemu dengan apa yang disebut kebenaran itu, apa yang disebut damai sejahtera itu, apa yang disebut sukacita itu.
Dan yang kedua kata firman Allah, kita harus memenuhi pikiran kita dengan kehendaknya. Jadi orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak boleh pikiran-pikiran dunia yang ada, tapi perkara-perkara yang di atas yang harus kita pikirkan, yang memenuhi pikiran kita ini, memenuhi hati kita ini. Sehingga ketika kita mau menikmati segala hal dari Dia, kita betul-betul menikmati dalam sukacita yang besar, dalam kenikmatan dan kepuasan yang datangnya dari Tuhan. Jadi memang tidak mudah untuk memiliki pikiran Kristus. Itu sebabnya Alkitab mengatakan hendaklah roh dan pikiranmu diperbaharui. Ya. Jadi ini tidak akan dapat kita mengalami pembaharuan dengan kekuatan kita. Sang pemilik kebenaran, sang pemilik kerajaan itu yang dapat memperbaharui pikiran dan hati kita. Dan itulah sebabnya new paradigm, jadi paradigma baru, pola pikir baru harus ada dalam kehidupan kita, dalam menata hidup ini. Memang kita harus mencari segala kebutuhan kita, pangan, papan, sandang, dan lain sebagainya. Itu memang menjadi hal yang harus kita penuhi untuk memenuhi kehidupan ini, untuk survival di dalam kehidupan ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita, apa yang dikatakan oleh firman Allah untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu harus kita imani, kita harus percayai bahwa Allah tidak pernah berdusta untuk menggenapi firman-Nya. Yang ketiga kata firman Allah, mengambil karakter Yesus menjadi karakter kita. Jadi kalau kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita harus mengambil karakter Tuhan itu menjadi karakter kita. Memang bukan sesuatu yang mudah mengikuti setiap sifat-sifat karakter yang dimiliki oleh Yesus. Tentu kita akan mengalami pergumulan yang panjang dengan hal-hal itu. Tetapi Alkitab mengatakan ketika kita mau mencari kerajaan Allah, untuk apa kita mencari kerajaan Allah? Supaya ada damai, supaya kita bisa menikmati apa yang seharusnya menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Dia, apa itu bagian orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kita mengambil karakter Allah itu di dalam kehidupan kita, sama seperti Kristus, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna, dan bermurah hatilah sama seperti Bapamu adalah bermurah hati, ya, dan macam-macam. Dan itulah sebabnya karakter Tuhan itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Dan itu tidak mudah. Tetapi saya mau katakan satu contoh. Mengapa saya katakan tidak mudah? Ketika orang menyakiti engkau, lalu kemudian datang minta tolong kepadamu, kira-kira apa yang akan engkau lakukan? Membalas? Atau kesempatan berkata, wow, mantap, ini kesempatan saya Tuhan menyakiti. Daud tidak melakukan hal yang menyakitkan kepada Saul, sekalipun dia nyawanya diburu oleh Saul dan pasukan Saul, tetapi dia punya kesempatan, tapi dia tidak mau membunuh. Dan apakah kita ketika kita mengalami itu, kesempatan itu kita akan lakukan? Tentu tidak. Saya sudah menikmati ketika orang mengatakan kamu pendeta Lucifer dan lain sebagainya. Lalu beberapa waktu kemudian dia minta tolong kepadamu. Apakah engkau masih sanggup? Apakah kau bilang aku pendeta Lucifer, tapi kau minta tolong sama saya? Apakah kita bilang begitu? Tentu tidak. Kata firman Allah, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat 21. Bahkan
Alkitab ayat 20 dikatakan kalau dia lapar, musuh itu lapar, beri dia makan, beri dia minum. Dan itu sesuatu yang impossible sebenarnya. Tapi itulah perintah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dan itu memang gak mudah untuk mengikuti karakter Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita harus lakukan itu, karena itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya tadi saya katakan dalam pertobatan, pikiran Kristus ada dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga karakter itu akan, ketika pikiran-pikiran Allah ada dalam hidup kita, karakter itu akan dengan mudah kita akan ikuti. Kemauan Tuhan itu akan kita ikuti, kehendak Tuhan itu akan kita hidupi. Semoga dalam pilihan-pilihan hidup ini kita memilih yang terbaik untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu. Ini bagian pertama, nanti sore saya akan membawakan bagian yang kedua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberi kami tetap kekuatan untuk kami bisa mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus, dan bagi mereka yang sakit, aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka miliki, yang mereka alami, dalam nama Yesus kami perintah keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus Kristus mereka menjadi sembuh, sebab Engkau melempahkan tangan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami yakin dan kami percaya Allah lah yang akan dimuliakan, Allah lah yang akan ditinggikan. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang memiliki masalah dalam hidup mereka. Dan kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa kepada Allah. Dan Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, mereka memiliki banyak masalah, tetapi kami tahu Yesus penyelesai masalah. Dan Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau yang lain dahulu Engkau tolong Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, dan masa kini Engkau mampu menolong setiap kami yang hidup dalam permasalahan yang berat. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat kekuatanmu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas di pagi ini. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, dan takut akan Tuhan memenuhi kita dalam perjalanan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.